بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, semoga kita semua senantiasa disehatkan, dirahmati, dan kita bermohon diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus hari ini, alhamdulillah telah sampai di hari Ahad, hari kelima di bulan Dzulhijjah tahun 1441 Hijrah, dan mohon izin untuk senantiasa mengingatkan, tidak bosan dengan segala kerendahan hati, agar kita senantiasa mengevaluasi seluruh aktivitas kita. Semoga seluruhnya bisa bernilai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya kita berharap seluruh amal soleh itu naik status menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak bosan untuk kita mencoba mengevaluasi amalan-amalan kita, ya, untuk kita lihat dan mencoba untuk kita sempurnakan dari hari ke hari sehingga menjadi lebih baik dari segi kuantitas dan kualitasnya. Teman-teman, terkait perjumpaan kita masih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk berdiskusi terkait persoalan-persoalan ataupun amal-amal yang mungkin kita bisa maksimalkan di hari-hari mulia ini, mengacu pada pertanyaan teman-teman dan solusi yang disampaikan oleh para ulama kita yang tersambung pada petunjuk Rasulullah SAW. Mohon izin kita coba langsung lihat apa yang teman-teman sampaikan. Bismillah. Dari Fulan, ya, saya tidak perlu sebutkan namanya, kita langsung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, apakah hukum berkorban sedangkan orang tersebut belum diakikah ketika masa kecilnya? Mohon penjelasan. Makasih Ustadz. Baik, ya, semoga Allah rahmati saudara atau saudari kita ini beserta keluarganya dan menyertakan kita dalam pemberian rahmat Allah dimaksud. Pertanyaan ini saya duga juga mewakili sebagian saudara-saudari kita yang punya pertanyaan atau persoalan yang serupa, atau boleh jadi ini pun nanti akan bercabang kepada persoalan lain, seperti apakah boleh kurban disatukan dengan akikah dan hal-hal sejenis lainnya. Baik, kita coba uraikan dulu, dan seperti biasa kita pahami dulu dasar persoalannya sehingga pemahaman kita bisa lebih lengkap dan terukur, serta dari ukuran itu bisa menunaikan amalan dimaksud dengan lebih baik, ya. Ya, kita punya persoalan akikah di sini. Oke. Yang terkorelasikan dengan kurban. Kita akan pahami dasarnya dulu dari sini, ya, sehingga nanti dari dasar pemahaman ini kita bisa lebih memahami dan menyimpulkan hukum yang disampaikan oleh para ulama kita. Satu, persoalan terkait akikah. Kita lacak dulu keterangan para ulama kita yang tersambung dengan petunjuk Rasulullah SAW terkait bab akikah ini. Di antaranya kita temukan dalam kitab Sunan Abu Daud, jadi hadis riwayat Abu Daud, ya, rahimahullah, nomor hadis 2838. Kita bisa temukan juga langsung kerawinya, ya, dari Samurah bin Jundub, ya, Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, tersambung pada keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa keterangannya kita bacakan? Kullu ghulamin, ya, penting saya tuliskan, ya, kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatihi. Nah, ini poinnya, ya. Tuzbahu, keterangan kedua, tuzbahu yauma sabi'ihi. Ini yang penting yang keduanya. Kemudian wa yuhlaqu wa yusamma. Ini tambahannya. Wa yusamma. Ini poinnya. Kullu ghulamin, setiap anak itu. Nah, ini segaris, ya. Setiap anak itu. Rahinatun bi'aqiqati, tergadai dengan prosesi akikahnya.
Bagaimana ini ditunaikan? Kapan? Tudzbahu, dengan disembelihnya ya hewan akikah itu yaumas sabi'ihi, pada hari yang ke-7. Ini poinnya. Oke. Wa yukhlaqu, bersamaan dengan itu dicukur rambutnya bila ingin disempurnakan sampai cukur habis ya, dibotaki. Wa yusamma, pun demikian diberikan nama terbaik untuknya. Jadi ada 3 proses di sini. Akikah, cukur rambut, diberi nama. Baik. Terkorelasi dengan ini juga ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. At-Tirmidzi, nama aslinya Muhammad, tumbuh berkembang di Tirmidz, ada yang menyebut Turmuz, disebut At-Tirmidzi. Nomor hadisnya 1519. Rawinya langsung dari suaminya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus juga ini jadi keponakan beliau ya, Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib ya, radhiyallahu taala anhu karamahullahu wajah. Disampaikan qala aqta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasani bisyatin. Rasulullah SAW pernah melangsungkan akikah ya untuk cucu beliau Al Hasan ya, pada kambing pertamanya beliau berkata kepada Sayyidah Aisyah. Jadi ada proses akikah di sini, kemudian ada proses perintah beliau kepada Sayyidah Fatimah ya. Saya evaluasi, beliau berkata kepada putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, apa perkataan beliau? Perhatikan kalimatnya, ahliqi, cukur rambutnya, wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi bi fiddatin, kemudian bersedekahlah dengan hasil timbangan cukuran itu dengan perak yang serupa atau yang senilai dengan hasil cukuran itu, dan tentunya diberi nama pada saat itu dengan Al Hasan. Jadi di sini ada akikah, ada juga prosesi cukur rambut. Ini penting nanti saya sampaikan terkait dengan penafsiran waktu prosesi akikah. Teman-teman sekalian, fokus di sini. Pertama, Nabi menyampaikan terkait akikah, kullu gulamin, setiap anak itu. Kata gulam biasanya dalam bahasa Arab itu dilekatkan pada anak dari mulai dia tumbuh ya, menjelang sampai menjelang balig. Jadi belum sampai ke balig ya, belum sampai ke balig, belum balig. Jadi kalau dia masih dalam kandungan janin, terlahir kemudian disebut maulud ya. Quran surah kedua ayat 233 ya, Nabi menyampaikan sallallahu alaihi wasallam langsung firman Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an. Ya, apa firman-Nya? Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu. Ya, ini menunjuk kepada ayah yang baru diberikan karunia anak, disebut mauludi lahu. Ini sebagai berkah kepada orang tuanya. Jadi ketika anak itu lahir disebut dengan maulud, yang baru dilahirkan, lalu dari situ berproses menjadi sobi, bayi ya, lalu tumbuh kemudian sampai menjelang balik disebut dengan gulam. Jadi dari anak itu mulai terlahir terus sobi gitu kan, dari terus usia sehari, 2 hari, 3 hari, nah kemudian sampai menjelang balik, nama umumnya disebut dengan apa? Gulam. Baik. Ustaz, gimana kalau ada namanya gulam gitu ya? Apakah belum balik? Nah, mungkin ini pemaknaan berbeda ya. Tapi secara umum namanya demikian. Nah, rahinatun, tergadai ia, kemudian biaqiqati, dengan proses akikahnya. Saya mau sampaikan ini dulu teman-teman. Ya, akikah ini asal katanya dari kata aqqa, tadi ditemukan di sini di At-Tirmidzi nomor hadis 1519 dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini aqqa ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya, keadaannya disebut dengan aqiqah. Aqqa itu asal katanya memotong, membelah. Ya. Menyembelih kalau kita sekarang lakukan terhadap hewan, tapi asalnya memotong, aqqa ya, memotong, membelah, memisahkan. Dari mana akar kata ini muncul? Ini yang paling menarik. Jadi diksi yang disampaikan dari ketentuan syariat itu begitu istimewa. Ya, bukan pilihan kata biasa, tapi nanti terkait dengan hikmah-hikmah tertentu. Saya mau gali dulu sedikit teman-teman sekalian ke atas. Jadi ketika manusia tercipta dengan sempurna, kemudian terlahir,
Selain fisiknya disempurnakan, Quran surah 95 ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian juga diberikan perjalanan kesempurnaan akal, dari mulai informasi dari telinga sampai ke mata, sampai ke pikiran, sampai akal sempurna. Pun demikian jangan lupa ada kesempurnaan dari inti kehidupan, roh, jiwa, nafasnya. Nah, jiwa kita ini menjadi sempurna ketika kita mulai kemudian menjalani kehidupan usia 4 bulan, kemudian dilahirkan. Saat kesempurnaan ini terjadi, ada dua potensi yang melekat dalam jiwa itu. Satu potensi baik disebut dengan takwa, yang kedua potensi kurang baik disebut dengan fujur, nama lainnya nafsu. Ini nanti bisa kita lihat di Quran surah ke-91 Asy-Syams. Ya. Ayat ke-7 sampai dengan 10. Ya, wa nafsi wa ma sawaha, ketika nafas itu telah tercipta dengan sempurna, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dengan kesempurnaan itu diilhamkanlah kemudian ada jiwa fujurnya, jiwa takwanya. Takwa potensi kebaikan, ya, di sini puncaknya ada dibisikkan oleh para malaikat. Fujur itu potensi hal yang kurang baik, lawan dari takwa. Jadi kalau ada jujur, ada bohong, ya, kemudian ada tawadhu, rendah hati, ada sombong, demikian seterusnya. Yang fujur ini didesain oleh Allah untuk menjadi katalis, ya, supaya yang baik-baiknya ini bisa muncul. Sebab kalau nggak ada yang ini, yang satu ini fujur, ini nggak akan bisa naik. Ya, saya pernah terangkan ini dalam edisi Sitama terdahulu. Nanti Anda bisa cek kembali. Secara cepat, fujur itu nama lainnya disebut dengan nafsu. Ya, jadi kalau takwa tadi bawaan sifat malaikat, karena itu malaikat selalu baik, tak pernah salah. Quran surah 66 ayat ke-6. Tapi nafsu ini cenderung membawa kesalahan. Quran surah ke-12 ayat 53, ya, wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Sedangkan nafsu itu sifat bawaan yang langsung dilekatkan pada hewan. Makanya kalau hewan berbuat banyak kesalahan dan tampil tanpa pertimbangan, ya, hewan senang tampil tanpa busana, hewan buang kotoran di mana-mana, ya, hewan melakukan hubungan gitu kan yang tanpa kontrol dan seterusnya. Karena memang sifat fitrah hewani itu tercipta dengan nafsunya. Nah, yang paling menarik adalah teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala melalui petunjuknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dengan sifat kasih dan sayang yang sangat luar biasa, memberikan arahan agar sejak bayi itu terlahir, manusia itu mulai terlahir, dari mulai tumbuh, sebelum baligh nih, sebelum semua yang baik dan buruknya dicatatkan sebagai pertanggungjawaban hisab di hari kiamat nanti, diminta oleh Allah melalui petunjuk Rasulullah, hey, taklukkan dulu nafsunya, simbolkan dengan potong itu, ya. Maka disimbolkanlah dengan ibadah yang diberi nama dengan aqiqah, dari kata aqqa tadi, memutus kecenderungan nafsu nanti untuk bisa tumbuh di masa balighnya dan bisa dikontrol saat dia tumbuh itu, dan diarahkan untuk memotivasi takwanya menjadi katalis supaya nilai kebaikannya yang muncul. Nah, disimbolkan ini lewat pemotongan hewan, karena nafsu tadi melekat pada fitrah hewani. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Karena itu hewan kemudian dihadirkan, dipotong itu untuk simbolisasi sebagai ajaran syariat, bahwa dengan itu diharapkan anak ini tumbuh menjadi pribadi yang bisa mengontrol nafsunya. Itu diantara hikmahnya. Ya, karena itu anak kalau dia tumbuh kemudian bersikap kurang baik kepada orang tuanya, ya kan, interaksi pertama dengan orang tua kan di keluarga. Ketika ada anak yang tumbuh menjelang dia balik, bersikap kurang bagus pada orang tua, kata-kata yang kurang bagus, kata-kata kasar dan sebagainya, maka mohon izin, mohon maaf, itu dalam bahasa akhlak disebut dengan uququl walidain. Uquq, ya, uququl walidain. Seakar dengan kata ini dari akon juga. Uquq, sifat durhaka anak. Karena itu diharapkan dengan akikah itu sifat ini akan dipotong dari sejak kecil. Kemudian nafsunya mulai bisa dikontrol, sehingga tumbuhlah dia kemudian menjadi pribadi yang baik di masa yang akan datang. Itu pun juga harus disertai dengan penyertaan lingkungan yang baik. Orang tua merawat dengan baik, lingkungan ditempatkan di tempat yang baik. Ini diantara hikmah Nabi ketika menyebut kata maulud lagi tadi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya, fa abawahu yahwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kullu mauludin, setiap yang terlahir, dari lahir sudah ada fitrahnya. Ya, cuma nanti pengaruh lingkungan yang membuat dia berubah, bahkan mungkin boleh jadi dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fokus baik-baik teman-teman, jadi paham ya ini. Nah, proses ini dilangsungkan kapan? Dilangsungkan ini batas awalnya, tudzbahu yauma sabi'ihi. Disembelih akikah ini
untuk menjadi simbolisasi dalam syariat tentang pemotongan potensi nafsu. Batas awalnya hari ke-7. Ya. Nah, ada yang mengartikan harus hari ke-7 gitu kan, hari ke-7 di akikah. Kalau nggak hari ke-7 udah lewat misalnya kan. Saya menghargai pendapat dimaksud, tapi barangkali saya lebih cenderung kepada pendapat dari ulama lain, khususnya juga yang menerangkan riwayat-riwayat ini. Siapa yang menerangkan riwayat ini? Diantaranya Al-Imam At-Tirmidzi. Ya, beliau memberikan keterangan bahwa jika tak memungkinkan di hari ke-7, ini bisa hari ke-14, ya, kelipatannya. Bisa, jika tak memungkinkan, bisa hari ke-21 misalnya, jadi bisa hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21. Bahkan tadi ada yang memperluas pemaknaan ini kembali ke batas akhir, ke sini, gulam. Jadi batas awalnya hari ke-7 supaya ada kelapangan, ya, masa baru lahiran langsung dipotong misalnya kambing, kan juga boleh jadi bisa menyulitkan, ya, sedang fokus kepada perawatan anak belum bisa maksimal, maka batas awalnya hari ke-7, ya. Kemudian batas akhirnya kapan? Ini kalimat ini, kullu gulamin, sampai batas anak ini sebelum balik ini yang berakhir, ya. Jadi kalau sudah lewat gulam, ya sudah, bukan anak-anak lagi namanya, ya, sudah masuk kategori balik, ini balik, sudah masuk kategori dewasa, jadi remaja, jadi pemuda, dan seterusnya. Nah, jadi ini batas akhirnya di sini. Saya lebih cenderung ke sini. Ini batas awal, ini batas akhir, ya. Nah, kalau kemudian sudah mencapai ke batas akhir ini, ya sudah, ya sudah tidak berlaku lagi kemudian hukum akikahnya. Ya, akikah itu ingat, hukumnya bukan wajib, ya. Akikah itu sunnah, tapi ingat, jangan dipandang remeh, sunnah yang sangat ditekankan, ya. Kenapa ditekankan? Tadi karena ada hikmah penting yang terkait berkelindan di balik syariat ini. Jadi anak ini diharapkan tumbuh, ya. Kalau sudah tumbuh dewasa, maka ini sunnahnya ini walaupun sangat muakkad ditekankan tidak berlaku lagi, walaupun boleh kemudian Anda ganti ini ke depan misalnya dengan sedekah. Boleh dengan diniatkan ini, misalnya saya pengen sedekah, saya laki-laki, waktu kecil belum sempat ibu saya mengakikah, ya, atau ayah saya setelah dewasa ingin sedekah dengan senilai akikah ini, senilai 2 kambing, boleh, sah dilakukan, ya. Tapi yang penting itu esensinya. Jadi akikah itu diniatkan salah satunya dengan harapan anak tumbuh jadi baik dan disertai dengan pengawasan orang tua dan menempatkan pada lingkungan yang terbaik. Jadi kalau ada anak di akikah terus orang tuanya tidak mengikuti, ya, turunan dari akikah ini, ya memang di akikah kambingnya bagus-bagus, cuma ya dibawanya ke tempat-tempat yang kurang bagus, ya, anak baru tumbuh dibawa ke diskotik misalnya, anak tumbuh dibawa ke tempat-tempat maksiat yang nggak akan nyampe kepribadian baik ini, ya, hikmahnya itu. Tapi kalau Anda pun orang tua belum sempat saya akikah, tapi berharap berikhtiar, nggak ada juga, tapi orang tuanya merawat dalam keadaan yang baik, mengajarkan Quran dan sebagainya, sehingga ketika anak ini tumbuh dewasa, muncul kesadaran-kesadaran terbaik. Bahkan dia melihat lagi keadaan sewaktu kecilnya. Nah, ketika melihat itulah kemudian ada tumbuh nilai-nilai kebaikan, dia boleh bersedekah. Tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi hikmahnya ke sini, teman-teman sekalian. Ini berpahala, ya, tapi kalau lewat masanya, kemudian tentunya tidak ada lagi kesunahan yang ditekankan akikah, tapi boleh kemudian Anda niatkan untuk misalnya bersedekah dengan senilai ini. Persis seperti begini, tahajud itu kan sunnah muakkadah. Tahajud malam kan sunnah muakkadah, bukan wajib ya, hukumnya, tapi sunnah, tapi sangat ditekankan karena ada banyak kemuliaan yang tidak didapatkan dalam sholat-sholat selain tahajud. Itu ada di Quran surah ke-17, ya, ayat 79 sampai dengan 81-nya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di antara sebagian malam bangun tunaikan tahajud. Nafilah, ya, itu nafilah, penyerta, ya, tapi penting. Penyerta kepada yang pokok, yang wajib diikutkan, ya, sunnah hukumnya, nafilah jenisnya, tambahan. Nafilah itu tambahan dari yang pokok, tapi penting sekali, saking pentingnya kalau bisa tunaikan, ya. Nanti kalau ada orang sudah terbiasa tahajud, tiba-tiba malamnya nggak sempat bangun gitu, ya, karena faktor tertentu, besoknya kemudian dia bangun, ya, maka ada waktu-waktu yang kiranya sudah lewat dari tahajud, tapi besoknya masih ada, maka Nabi dalam satu riwayat dan disampaikan informasi dari para ulama, menyampaikan amalan-amalan yang kiranya bisa untuk menggantinya. Misal dengan apa? Menambah di sholat duhanya, ya, ditambahkan jumlah bilangan rakaatnya. Ya, kalau tidak pun lewat dari bilangan duha itu sampai ke dhuhur, kan sudah lewat dari waktu duhanya, ya.
Karena dari itu dia mungkin bisa ganti dengan perbanyak sedekah, banyak baca Quran, walaupun tentunya amalan ini tidak disamakan dengan tahajud, tapi niat itu yang diukur oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesungguhannya untuk bisa menunaikan amalan-amalan dengan baik. Dan bahagianya kita, amalan itu ditimbang, dinilai oleh Allah berdasarkan niat dan kesungguhan. Innamal a'malu bin niat. Kemudian tentang kesungguhan di Quran surah ketiga ayat 142. Ya am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Untuk bisa bekal ke surga itu Allah akan melihat kesungguhan kita dalam menunaikan amalan-amalan. Nah, ini poinnya ya. Jadi dari sini bisa terjawab kalau sudah dewasa, maka tadi ya tidak harus Anda berpikir untuk akikah lagi, tapi Anda boleh kemudian memikirkan, merencanakan, berikhtiar untuk sedekah ya. Nah, seperti ini, jelas. Dan sedekah yang paling bagus, ya diantaranya waktu-waktu seperti ini bisa memperbanyak infak atau Anda alihkan kepada kurban tadi, ya kurban. Teman-teman sekalian, ini poinnya. Ya, sudah. Kalau tadi mau spesifik, niatkan sedekah saja. Dan sedekah untuk dulu akikah saya yang belum sempat terlaksanakan. Ya, kemudian Anda pilihan terbaik sekarang, ya sudah, saya mau sendiri saja kemudian untuk menunaikan ibadah kurbannya. Nah, sekarang muncul pertanyaan kedua, Ustadz, bisa nggak saya satukan kurbannya dengan akikah ini? Baik dalam kasusnya serupa di sini, misal lahiran anak pas menjelang Dzulhijjah, ya kan? Begitu lahir, pas waktu-waktunya mau kurban, bisa nggak di hari ke-7 ini atau kelipatannya misalnya saya sekalian kurban sekalian akikah ya, atau tadi saya mau sedekah, bisa nggak disamakan sedekah dengan kurbannya? Nah, di sini para ulama terbagi pada dua pendapat utama. Yang pertama, teman-teman sekalian, ada di kitab musannafnya Ibnu Abi Syaibah ya, musannaf Ibnu Abi Syaibah ya, itu keterangan bahwa pendapat pertama diwakili oleh kalangan mazhab Hanafi, kemudian Hambali, juga ada juga pendapat dari Imam Al-Hasan Al-Basri ya, Hasan Al-Basri, juga ada tambahan dari Ibnu Sirin ya, yang cenderung pada pendapat bolehnya menyatukan dua ibadah ini ya dengan satu pelaksanaan ya. Secara inti boleh kurban misalnya ya, sekaligus dalam kurban itu disatukan dengan niat akikah ya. Misalnya kalau untuk perempuan lahir terus pas bersamaan dengan Dzulhijjah, dia pengen kurban, sekaligus dengan kurban itu disatukan untuk niat akikahnya. Nah, ini menurut pendapat yang pertama, ini boleh, silahkan saja, sah saja untuk dilakukan. Jadi silahkan Anda berkurban kemudian niatkan sekalian untuk akikah. Atau dalam konteks yang sedekah ini boleh, silahkan berkurban, niatkan sekalian untuk konteks sedekah ya, dengan berharap akikah yang kemarin-kemarin juga Allah berkenan menerima ibadah terbaiknya. Ini pendapat yang pertama, ini saya sertakan juga ulama-ulamanya kemudian ke atasnya di kitab yang bisa kita lacak. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian ya, ada juga pendapat dari kalangan ulama Malikiyah ya, yang disambungkan ke Imam Malik, kemudian Syafi'iyah, di kalangan Syafi'iyah yang disambungkan kepada Imam Asy-Syafi'i ya. Ini bisa dilacak di dalam kitab Fatawa Al-Fiqhiyah Kubra ya, Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra karangan Ibnu Hajar Al-Haytami, Nah, ini menarik pendapatnya ya. Sebelum beliau mengurai boleh atau tidaknya, yang paling menarik beliau uraikan dulu esensi dari ibadah ini ya. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian,
Akikah seperti kita ketahui itu ibadah yang ditunaikan untuk bisa dengan ibadah itu diharapkan menjadi pengarah kepada anak dengan izin Allah supaya tumbuh lebih baik di masa depan. Karena itu ibadah ini spesifik ditujukan kepada anak. Kalau dalam bahasa kitabnya fidaul walad, ya. Jadi penebus anak. Ini ibadah untuk anak sebelum dia dewasa. Sedangkan kurban, ini akikah, kurban itu tidak spesifik ditujukan kepada anak, tapi lebih kepada jiwa, kepada diri. Fidaun nafsi, ya, kurban, ya, itu sifatnya ibadah yang ditujukan untuk mengarahkan jiwa, menata diri, ya, diri pada setiap diri, jiwa yang bersifat umum sifatnya, jadi nggak spesifik dalam rentang usia. Bisa untuk anak-anak, bisa untuk orang dewasa, ya, bisa untuk bahkan kakek, nenek, bahkan ini bisa diarahkan kepada yang sudah wafat. Ya, ada orang sudah meninggal dunia kemudian ingin dikorbankan, ini masih boleh. Akikah tidak. Ya, jadi dari sini dilihat kemudian oleh para ulama Malikiyah, Syafi'iyah dengan referensi yang saya sebutkan, karena sifatnya ini beda jenis, ya, tidak sama, maka mereka lebih cenderung untuk memisahkan akikah dengan kurban. Akikah tersendiri, kurban tersendiri. Jadi kalau Anda ingin akikah, silahkan niatkan akikah, ya, dengan ketentuan yang berlaku. Kalau Anda ingin kurban, maka silahkan niatkan kurban. Nah, kapan waktunya? Kalau ada waktu akikah, karena spesifik akikah itu waktunya terbatas sampai menjelang dewasa, maka dalam konteks ini dahulukan akikah dulu. Jadi kalau ada pertanyaan yang ketiga, Ustadz, mana yang dahulukan, akikah atau kurban? Maka dalam konteks ini, jika waktunya bersamaan dengan waktu spesifik akikah, anak ini lahir sampai tumbuh sebelum baligh misalnya, ada rezeki yang Allah titipkan pada kita, maka yang dahulukan akikah. Kenapa? Karena kurban ini waktunya itu masih panjang, setiap tahun masih bisa ada. Anak telah dewasa pun masih kurban untuk diri sendirinya. Bahkan telah meninggal pun bisa dilakukan kurban yang diniatkan, ditujukan untuk yang tadi yang disebutkan, yang telah wafat. Ya, jadi dahulukan akikah kalau momentumnya bersamaan. Tapi kalau momentumnya sudah lewat dari sini, Anda bisa dahulukan kurban. Jelas ya? Kurban dahulukan karena ini sudah lewat waktunya. Kecuali tadi Anda ingin bersedekah untuk berniat menutup akikah yang telah lalu, bukan ibadah akikahnya tapi sedekahnya yang Anda lakukan, maka itu pun terpisah. Silahkan bersedekah di waktu yang lebih umum dan dahulukan kurban di waktu yang bersamaan dengannya, yaitu waktu-waktu di awal Dzulhijjah sampai dengan hari tasyriknya. Nah, ini analoginya begini. Jadi dalam syariat itu, ini tajam sekali ya, tajam sekali. Dalam syariat itu teman-teman sekalian, jadi ibadah yang bisa disatukan, ya, pertama itu jenisnya serupa, jenisnya sama. Yang kedua, yang diikutkan itu bukan ibadah pokok, ya, bukan ibadah pokok, ibadah penyerta sifatnya. Ya, contoh begini, saya contohkan sholat lah yang paling gampang, sholat. Ya, sekarang kita ingin menyatukan jenis-jenis sholat. Ya, jenisnya sama-sama sholat, ya, sholat dengan sholat kita ingin satukan. Sekarang yang satu misalnya kita ingin sertakan kepada yang lain, maka yang boleh disatukan itu yang sifatnya bukan pokok, ya, bukan ibadah khusus dengan nama tersendiri. Contoh tahiyatul masjid, ya, sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu bukan sholat yang berdiri sendiri, tapi lebih menunjuk pada keterangan Rasulullah setiap sholat 2 rakaat yang ditunaikan sebelum kita duduk di masjid. Semua jenis salat 2 rakaat. Kalau bahasa nabinya, bima makna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadakumul masjidah, ya, idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlisa hatta yusalli rak'atain. Idza dakhala, apabila akan masuk, ahadukumul masjidah, satu di antara kalian ke masjid, ya, fala yajlisa, maka jangan langsung duduk. Jangan di sini sifatnya menunjuk kepada larangan yang diutamakan dalam pengertian sunnah, kan? Ya, hatta yusalli rak'atain, sampai dia salat 2 rakaat. Ya, jadi salat dulu 2 rakaat, kemudian baru dia duduk untuk i'tikaf. Ini sifatnya sunnah. Ya, artinya dalam keadaan terdesak pun dia kemudian mesti duduk, langsung duduk saja. Jangan dipaksakan kemudian sunnah menghambat kepada sesuatu yang lebih utama. Contoh dalam kasus khutbah Jumat. Ini banyak saya temukan, khatib sudah naik ke atas mimbar, bahkan tengah-tengah khutbah, orang datang terlambat, terus maksa masuk ke dalam, masih tahiyatul masjid.
Ya, yang paling celaka yang masuk 1, 2, 3, 4 orang, khatibnya sudah masuk khutbah kedua, udah mau ditutup, datang sholat lagi. Kapan ditutupnya? Ya, karena itu dalam mazhab Maliki, kalau sudah khatib naik ke atas mimbar, ini tidak dianjurkan tahiyatul masjid, langsung duduk. Ya, kecuali dalam kondisi tertentu, ya, kasusnya seperti Sulaik Al-Ghatafani di zaman Nabi SAW yang ingin dikenalkan kepada jamaah bahwa ini ada orang baru, bukan orang Madinah, yang butuh bantuan. Karena itu beliau tunjuk untuk sholat, ya, sedangkan beliau masih menunaikan khutbah. Ini pembahasan lain nanti ya, supaya tidak melebar. Nah, jadi jangan langsung duduk kecuali sholat 2 rakaat. Sholat apa yang dimaksud? Ya, sholat apa saja. Bisa sholat wudhu, setelah wudhu masuk masjid sholat, ya, bisa sholat duha. Ya, jadi umum sifat sholatnya. Di setiap sholat yang ditunaikan saat masuk ke masjid 2 rakaat itu sama dengan nilainya tahiyatul masjid. Karena itu tahiyatul masjid itu bisa dimasukkan ke dalam setiap sifat sholat apapun yang ditunaikan sebelum duduk. Jadi kalau sudah Anda masuk misalnya, ya sudah, nggak usah Anda tunaikan satu sifat. Ya, contoh begini, mohon maaf ya, ini untuk simpel ya, penyatuan. Anda datang subuh ke masjid, masih ada waktu 5 menit sebelum qomat, kan? Ada sebagian saudara kita yang ketika masuk tahiyatul masjid dulu, setelah itu salat sunnah qobliyah, ya. Tidak dilarang, sah-sah saja, boleh, silahkan, tidak ada masalah di sini. Tapi sebetulnya Anda bisa membuat simpel. Bagaimana caranya? Masuk, tunaikan 2 rakaat sebelum subuh. Ketika Anda tunaikan qobliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh, ya, itu saat masuk masjid lalu Anda duduk i'tikaf, itu sama nilainya, sudah mencakup kepada tahiyatul masjid. Ditunaikan 1 sholat sudah mencakup 2 sholat di sini, ya, disatukan dalam satu, ya, syariat yang sama, dalam satu pelaksanaan yang serupa. Jadi sisanya tahiyatul masjid digabungkan dengan tadi qobliyah subuh, ya, niatnya qobliyah subuh, penamaannya sudah masuk tahiyatul masjid dengan sifatnya. Dari situ sisa waktunya Anda gunakan untuk berzikir, bisa berdoa, kan mustajab, ya, di antara adzan dengan iqamah. Ya, dengan demikian Anda teruskan amalan-amalan lainnya. Ini menyatukan 2 jenisnya sama-sama sholat, yang satu bukan pokok. Nah sekarang gini, akikah dengan kurban, jenisnya sama nggak? Sama-sama nyembelih hewan, ya kan? Sama-sama menyembelih kan? Bahkan hewannya bisa sama, kambing kan sama kan? Baik, kambing dan sejenisnya itu bisa ada kesamaan. Cuma sekarang, apakah yang satu pokok, yang satu bukan, atau dua-duanya pokok, satu ibadah yang terpisah? Nah, ternyata setelah diteliti, ini dua-duanya menjadi pokok dan 2 ibadah yang terpisah. Kurban, akikah. Bahkan batasnya tertentu. Akikah punya batas, kurban juga punya waktu tertentu yang boleh jadi tidak sama dengan batas akikah. Karena ketidaksamaan ini, maka ulama Malikiyah, Syafi'iyah, tadi yang disampaikan dalam Fatwa Al-Fiqh Al-Kubra, kayak Syekh Ibnu Hajar Al-Hitami mengatakan lebih cenderung untuk dipisahkan. Ya, dengan waktu-waktu tertentu seperti tadi uraian telah saya sampaikan. Ya, Syekh Utsaimin di sini cukup bagus, ulama kontemporer. Beliau telah wafat dan kita doakan semoga beliau dirahmati dan merahmati seluruh ulama-ulama lainnya. Saya sebut Syekh Utsaimin untuk mencontohkan sikap ini loh, yang tadi. Beliau itu kan Hambali, jadi pengikut di mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian juga salah satu ulama yang sangat istimewa di rezim Saudi yang sekarang, ya, dan beliau telah wafat, dan beliau punya corner, ya, pojok Syekh Al-Utsaimin di Hotel Sofwa. Jadi kalau Anda masuk ke Hotel Sofwa, masuk dari pas jajar dengan Masjidil Haram itu lurus, sampingnya Zamzam persis nempel, ya. Anda lurus masuk, kemudian dari situ naik eskalator pertama, masuk, kemudian ada toko-toko, naik lagi 1 eskalator ke atas lagi, ya. Begitu naik eskalator ke atas, sebelah kanannya ATM, tukang es krim, balik ke kiri. Nah, dekat ke kiri itu langsung ada pojok Syekh Utsaimin di situ. Jadi Anda bisa lihat. Terus naik lagi ke atasnya itu sofa, ya, sebelah kanannya tukang cukur, 30 real. langsung bersih gitu. Nah, itu ada di situ. Syekh Utsaimin cukup menarik. Beliau itu condong kepada mazhab Hambali sebetulnya. Ya, kata beliau bisa disatukan, tapi akan lebih bagus kalau menurut saya pribadi, kata beliau, bisa dipisahkan. Jadi kalau ada anggarannya, kalau anggarannya itu bisa mencakup 2 ini, kata beliau akan lebih bagus kalau dipisahkan. Jadi mengambil yang pertengahan, satu untuk akikah, satu lagi untuk kurban. Saya ingin menunjukkan betapa sikap para ulama-ulama itu begitu objektif, begitu teduh, kan? Kemudian saling menghargai pendapat yang lain, saling mencari jalan tengah. Terus tidak ada berniat untuk menjatuhkan, mencela, apalagi ingin menganggap yang lain mesti turun, yang ini mesti naik, tidak. Dan itu sebetulnya bagian dari karakteristik yang harus dimunculkan dan kita saling mendoakan. Nah, untuk itu kembali kepada pertanyaan tadi, kita simpulkan bahwa
Dalam konteks ini, bagi yang sudah masuk dewasa, kan melewati batas masa baligh, akan lebih baik kalau ada kelebihan rezeki bisa bersedekah, kan, dan salah satunya diniatkan bisa menutup akikah yang telah lalu, kemudian ya sampaikan, masa iya kemudian akikah lagi, kemudian cukur lagi sampai botak, terus namanya ditetapkan lagi, kan, juga harus ada penyesuaian. Kemudian yang kedua, jika ada bersamaan akikah dengan korban, mana yang didahulukan? Saya pribadi tadi lebih cenderung kepada sikap yang diambil oleh para ulama Malikiyah, Syafi'iyah. Jika memang ada rizki yang berlebih, kita bisa pisahkan antara akikah kemudian dengan korban, karena ini dua pokok ibadah yang berbeda, yang tidak sama, yang ketentuannya juga memiliki ketentuan masing-masing. Jadi kalau waktunya pas anak itu lahir, saya lebih cenderung akikah dahulukan. Ya, karena kurban bisa masuk di masa-masa berikutnya. Walaupun Ustadz, bagaimana kalau anak itu wafat? Kan bisa kurban diniatkan untuk anak, tapi kan nggak bisa akikah diniatkan untuk anak kalau anaknya sudah wafat, ya. Baik, jadi dahulukan akikah dulu. Nah, kalau terbalik situasinya sudah dewasa, maka dahulukan kurban dulu, ya, karena waktunya khusus. Nanti setelah kurban, kalau Anda ingin bersedekah mengganti yang akikah, maka itu silahkan dengan segala kelapangan, dan semoga Allah menerima amal ibadah dan merahmati kita semua.